Bapak kalau untuk pertemuan Bapak di Istiqlal dengan mungkin ada orang-orang di Istiqlal. Jadi Uya itu menurut saya itu orang baik. Saya bisa dipertemukan di Masjid Istiqlal. Menurut saya itu bukan kebetulan, tapi Allah udah atur itu. Ya udah jalannya. Jadi ketemu, saya lihat Ibu Astrid lagi kusuk sholat, saya lihat Mas Uya, saya langsung saya peluk dia, situ sabar, saya bilang. Allah pasti akan mengganti kamu, karena begitu kamu ditekan ke bawah, nanti kamu akan kayak per mentalnya ke atas sekali. Saya bilang, kamu orang baik dan dia belum menjabat di DPR lama dan belum ada kesempatan korupsi, itu duitnya dia dari artis. Makanya saya suka sedih juga, makanya ya, saya bilang ya salah Mas Uya, ini Mas Uya ada video lama diedit-edit biasa, makanya saya bilang cuman coba yang membuat edit-edit begitu dosa nggak? Orang nggak bersalah. Mas Uya ini kan pahlawannya PMI, TKW, TKI, ya kan? Dan selalu membela kepentingan orang kecil. Podcastnya kalau ada orang ini makanya kan LBU, Lembaga Bantuan Uya, gitu. Dan saya lihat dia cukup sedih sekali hari itu, sampai saya ajak dia makan di samping Istiqlal itu ada rujak juhi, ada asinan, ada otak-otak. Ya, Ragusa, memang di Ragusa, saya bawa ke Ragusa situ. Ya itu, makanya kita kan biar bagaimana kalau kita lihat kucing lapar aja kita kasih makan. Ya, kucing ketakutan kita piara, maka kita orang yang kita nggak kenal pun kita harus bantu ya utamanya. Jadi makanya udah cukup belum nih. Udah ngantuk nih. Komentarnya terkait penjarahan itu kemarin gimana sih? Apalagi maksudnya kan sebenarnya orang baik. Gini, kita harus memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman ojol. Jadi penjarahan itu pasti bukan teman mahasiswa, bukan teman buruh, bukan teman-teman ojol, tapi ada penumpang gelap nih mau manfaatin. Makanya kita harus beri penghargaan terutama kepada teman-teman ojol tidak terprovokasi. Ya, teman-teman mahasiswa tidak terprovokasi. Dan saya yakin, aku yakin keadaan akan aman. Kan beberapa teman saya, teman-teman dari komunitas Tionghoa telepon saya, aman nggak? Aman nggak? Saya bilang aman. Dia tanya, kenapa aman? Saya bilang beda. Kan orang bilang, ini 98 kedua. Enggak, beda. 98 kedua, 98 pertama tentara tidak boleh keluar dari barak. Tahun 2025, begitu kejadian itu, tentara, marinir, Kopassus semua keluar dan menjaga semua tempat dan mereka patroli. Jadi saya bilang, pemerintah ini kali tidak ada perebutan kekuasaan. Kalau dulu 98 ada perebutan kekuasaan, gitu kan? Jadi makanya beda, tentara nggak boleh keluar. Kalau sekarang tentara menyebar di mana-mana, kan langsung adem. Apalagi dibantu teman-teman ojol, nggak terprovokasi. Cuman yang saya sedih, waktu 1 hari setelah penjarahan itu semua jalan sepi, toko-toko, rumah makan sepi. Terus ojol-ojol yang biasanya hidup dari Gosen, Gojek, apa semua, kesian, nggak ada penumpang, nggak ada GoFood-nya, apa semua. Saya bilang, aduh, kenapa ojolnya sendiri sabar, kok ada penumpang gelap gitu ya kan? Nah, penumpang gelapnya kan ternyata sudah ditangkep-tangkepin semuanya. Ya, makanya saya bilang, ini pembelajaran buat kita. Ya, kalau ada kekacauan bukan menguntungkan, terutama kita yang mencari nafkah setiap hari. Ya kan, nggak ada dosennya, restorannya tutup, karyawannya juga ini, hotel semua nggak ada, orang eksodus. Yang untung yang punya pesawat, punya hotel di luar negeri. Ya kan, karena saya tanya, pada ke Bali nggak? Enggak, di Bali juga ada demo, takut semua. Ya kan, jadi 98 dulu orang-orang bisa lari eksodus ke Bali, bisa ke luar negeri. Sekarang semuanya ke luar negeri. Coba, ini kalau bukan orang luar negeri, ya kan, yang dapat untung siapa? Ya kan, hotel-hotel di luar negeri, semua pesawat-pesawat luar negeri yang untung. Ya kita cuma dikadalin doang, buat rame-rame, mereka yang beruntungnya. Makanya kita ke depan harus lebih cerdas, jangan sampai diprovokasi. NKRI baru 80 tahun,
80 tahun kan, 80 tahun, belum 100 tahun kita jaga negeri ini. Negeri yang gemari Palo Jinawi, ya. Hidup Indonesia. Tapi mungkin ada curhatan dari Uya Prias. Iya, Pak. Ya sedih gitu, Pak. Oh ya sedih pasti, jangan kan Uya, sayanya aja sedih. Itu saya, jujur saya bantu dia sampai dia nggak tidur, saya jemput, terus begitu Mbak Astrid ketemu kasur, langsung lelap dan ketakutan. Mengingat besok deadline dari tuntutan masyarakat yang 17 plus 8 itu mungkin antisipasinya masih Kebenaran saya nggak tahu, saya cuma tahu 17 plus 8 tapi saya nggak tahu isinya. Mendingan saya nggak mengomentari itu, takut salah. Antisipasi untuk demo kalau ada lanjutan demo gitu mungkin masukannya seperti apa? Demo itu Nasihat. sah-sah saja di negeri yang demokrasi ini, ya kan? Tapi yang penting jangan gaduh, jangan anarkis. Saya pikir Bapak Presiden semua pemerintah juga kasih kok. Ini kan negara yang demokrasi, jadi kadangkala coba lihat, kita harus ngiri sama ojol. Ojol misalnya demo, tertib tuh, aman, ya, karena nggak ada penumpang gelap dan ojol sudah tebal imannya, tidak terprovokasi. Oke. Makasih ya, Pak. Makasih, Bapak. Yuk, assalamualaikum. Bisa diceritakan terkait 7 harian almarhum Afan ini tadi sempat menghadiri juga gitu, mungkin seperti apa? Saya datang ke sini menghadiri, memang saya udah janji gitu. Hari pertama saya di sini juga tahlilan, terus hari ke-7 saya kemari. Tapi namun demikian walaupun saya baru hari ke-7, tetapi banyak teman-teman saya yang melalui saya membantu konsumsi buat dari hari pertama sampai ke-7 ya Pak ya. Tadi malah Pak Ustadz bilang, hari ke-40 masih nggak? Masih konsumsinya kita lakuin. Dan yang bantuin ini teman kita dari yang non muslim, yaitu pemilik Padang Merdeka. Makanannya enak, malah tadi Pak Ustadz bilang dari rumah makan ini tuker dong katanya, mau sama yang Padang Merdeka katanya. Berarti kan makanan itu bagus kan, Paling enak. paling enak tuh, top nggak Padang Merdeka. Nah, saya punya temen itu dia belum muslim, tapi insya Allah kita doain aja, siapa tahu Insya Allah hidayah, ya. dapat hidayah, amin. Melihat mungkin tadi kan ayahnya juga mungkin sama keluarga masih bisa dikatakan masih berduka gitu. Tadi sempat ngobrol juga nggak sih Bapak? Ngobrol. Jadi bahkan kan banyak teman-teman saudara-saudara kita memberikan tiket umroh. Tapi saya berusaha memperjuangkan. Tadi saya komunikasi dengan Wamen Haji ya, Wamen Kementerian Haji Pak Daniel Asar Simanjuntak. Saya bilang memungkinkan nggak Pak Daniel untuk orang tua almarhum Ananda Afan ini diprioritaskan buat berangkat tahun depan. Cuman Pak Daniel bilang nggak bisa Baba, nanti harus motong antrian orang lain. Paling pun katanya, paling pun kalau Haji Plus itu harus nunggu 5 tahun. Tadi saya udah kompromi dengan Pak Ustadz dan dengan Pak Zulkifli, nggak apa-apa, 5 tahun udah cukup cepet katanya. Ya udah, saya bilang nanti saya aturin.